Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, terutama kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan penuh disiplin dan tanggung jawab serta percaya diri dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali dengan pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi bab pertama tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dalam bab ini akan kita bahas submateri pertama, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu masa awal kemerdekaan dan masa Orde Lama. Para siswa, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menunjukkan perilaku gotong royong, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 3. Menjelaskan arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 4. Mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dan Orde Lama. Kelima, menampilkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Para siswa, pada saat kelas 8 kalian telah mempelajari tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tentunya kalian masih ingat apakah arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Coba siapa yang ingat? Iya, Pancasila sebagai dasar negara artinya bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar landasan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk dalam berperilaku bagi setiap warga negara di kehidupan sehari-hari dan dalam segala aspek kehidupan. Nah, sekarang kita lanjutkan materi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Bagaimana penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan? Nah, penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan ini menghadapi berbagai permasalahan. Ada upaya-upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya 1. Pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Musso, bertujuan mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Namun pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Selain pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan apa lagi yang ingin menggantikan ideologi Pancasila? Coba siapa yang tahu? Iya, selain pemberontakan PKI Madiun, yang ingin berusaha mengganti ideologi Pancasila adalah yang kedua, pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Kartosoewirjo, yang bertujuan mendirikan negara Islam Indonesia, mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam. Namun pada akhirnya pemberontakan ini berhasil ditumpas. Kartosoewirjo beserta pengikutnya berhasil ditangkap tanggal 4 Juni 1962. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau sering disebut RMS. RMS ini merupakan gerakan separatisme yang dipimpin oleh Stephen Soumokil, bertujuan ingin membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950.
Ancaman terhadap Pancasila pada masa awal kemerdekaan yang keempat adalah pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan perjuangan rakyat semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawironegoro dan Vance Sumual pada tahun 1957 sampai 1958. Ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno yang pada saat itu dianggap bersifat sentralistik sehingga pembangunan di daerah terabaikan dan menimbulkan ketidakstabilan dalam pembangunan. Yang kelima adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil yang didirikan oleh Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949 yang berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Namun pada akhirnya kudeta Westerling ini mengalami kegagalan, sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Selanjutnya, pada masa awal kemerdekaan terjadi perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemilu pertama setelah Indonesia merdeka pada tahun 1955. Dalam pemilu tersebut berhasil memilih anggota konstituante. Namun badan konstituante tidak dapat menyusun undang-undang dasar yang diharapkan. Hal ini menyebabkan terjadinya krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 1. Membubarkan Badan Konstituante, 2. UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali dan UUD S 1950 dinyatakan tidak berlaku kembali. Ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Dasar negara kita tetap Pancasila, namun penerapannya pada saat itu diarahkan ke ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Demikian tadi penjelasan materi tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa awal kemerdekaan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Lama. Penerapan Pancasila dan UUD 45 pada masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966 banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa penyimpangan diantaranya, yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963. Hal ini menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. 2. Presiden mengeluarkan peraturan yang dikenal dengan penetapan presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Lama yang keempat adalah Presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Yang kelima, pemberontakan G30 SPKI tahun 1965 yang dipimpin DN Aidit bertujuan menjadikan negara Indonesia menjadi negara komunis yang condong ke negara Uni Soviet serta mengganti ideologi Pancasila dengan paham komunis. Anak-anak kelas 9, demikian tadi penjelasan materi tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa awal kemerdekaan dan Orde Lama. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan untuk mengetahui sampai sejauh mana kalian dapat memahami materi tersebut, silahkan jawablah pertanyaan tugas 1.1, yaitu yang pertama, jelaskan arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
Yang kedua, bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup bangsa pada masa awal kemerdekaan. Ketiga, bagaimana penerapan Pancasila dan UUD 1945 pada masa Orde Lama. Yang keempat, bagaimana sikap kita sebagai warga negara dalam menghadapi penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan dan Orde Lama. Kelima, mengapa kita sebagai warga negara harus mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.